Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Budiono, dalam acara P dan J, belajar dari Katekisme Saint-Albert. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dan merenungkan bagian ini. Terpujilah Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hubungan kami pada kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui pendahulu-pendahulu kami telah ada dokumen yang sangat penting untuk kami pelajari pada kesempatan ini, supaya iman kami ditumbuh kembangkan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dalam Kristus Yesus, amin. Saudara yang dikasih oleh Kristus, bahwa manusia sesungguhnya itu membutuhkan penghiburan. Karena memang peliknya hidup, permasalahan hidup yang bertubi-tubi di dalam kehidupan ini membutuhkan penghiburan. Dengan penghiburan itu akan ada kekuatan kembali untuk menjalankan kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar untuk bagian ini. Di dalam Katekisme Saint-Albert minggu pertama, dan pertanyaan yang pertama ini berkenaan dengan penghiburan. Pertanyaannya demikian: apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Satu-satunya penghiburan. Ia menjawab demikian, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamat yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai kehidupan yang kekal, dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Ini jawaban dari Katekisme Saint-Albert, saudara. Nah, saudara, sebelum kita menemukan bagian ini, saudara sekalian, kita tahu dulu tentang keadaan manusia, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sedang mengalami namanya itu kesakitan, mengalami penderitaan. Menderita karena mengalami hukuman dari Allah, ya, mencari rezeki dengan susah payah, melahirkan dengan kesakitan, ya, masalah-masalah hidup yang terus berkelanjutan timbul menyerang bertubi-tubi, sehingga manusia itu seperti telanjang, ya, menderita, tertekan, terhimpit, tak berdaya. Dan kondisi yang semacam ini, manusia itu butuh namanya itu penghiburan. Orang yang sadar dirinya semacam itu menderita adalah orang yang membutuhkan penghiburan. Tapi ada, saudara, orang yang merasa tidak perlu penghiburan karena merasa bahwa dia sudah cukup, ya, karena dia ada dalam suatu kejayaan hidup, hartanya itu
banyak sekali sampai 7 keturunan tidak habis untuk dimakan misalnya ya. Untuk apa aku penghiburan? Saya sudah terhibur dengan diriku sendiri. Nah, sebenarnya orang yang semacam ini adalah orang yang perlu ditolong dan perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya dalam perangkap setan, perangkap iblis, bahwa jiwanya sedang ada di dalam ambang maut. Dan orang-orang ini perlu ditolong dan dikasihi, saudara. Nah, dengan banyaknya permasalahan hidup, ya, peliknya hidup, kepapahan ini, saudara, dunia menawarkan namanya penghiburan. Maka tidak jarang banyak entertainment, saudara. Tidak hanya puluhan, tapi ratusan bahkan ribuan menghibur orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, kepahitan itu. Banyak digunakan untuk menolong orang-orang yang dalam penderitaan, di dalam kesedihan. Tetapi apakah itu menjawab kebutuhan penghiburan yang dibutuhkan oleh manusia? Sedangkan entertainment itu sifatnya itu little bit, hanya sementara. Hanya little bit, saudara, sebentar saja. Ketika seseorang menikmati suatu hiburan, suatu pertunjukan, mereka mungkin bisa tertawa, bisa bercanda, hilang masalahnya, ya, hilang kesedihannya, hilang penderitaannya. Tetapi ketika kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari, akan kembali juga masalahnya ya, untuk dipikirkan, untuk diselesaikan, dan masih mengalami kesedihan. Itu hanya little bit, saudara. Tidak menjawab kebutuhan manusia tentang penghiburan itu. Tapi katekismus seperti ini menjawabnya dengan tuntas bahwa satu-satunya penghiburan, baik pada waktu masa hidup maupun pada waktu mati, ketika seseorang itu dimiliki Kristus, itu akan menjadi penghiburan. Ketika seseorang dimiliki Kristus, hidupnya akan dikontrol oleh Kristus, ya. Hidupnya akan bersandar kepada pemiliknya, yaitu Kristus. Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, telah memiliki kita. Ini sumber kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang kita nikmati masa hidup kita, ya, waktu hidup ini kita menikmati masa kebahagiaan ketika dimiliki Kristus, tetapi juga berkelanjutan pada waktu mati. Nah, ini kan sumber kebahagiaan kita. Orang yang dimiliki Kristus, dia akan bergairah kepada Kristus. Ketika seorang dimiliki Kristus, berarti Tuhan itu akan peduli akan kita, ya. Akan miliknya, ya, akan miliknya. Jika ada orang yang mengatakan, aku nggak mau dimiliki Kristus, aku biar milikku sendiri, terserah aku mau berbuat apa, kan aku milikku sendiri. Ya, orang-orang semacam ini adalah orang yang celaka sebenarnya. Ketika kita mengatur diri sendiri, pasti tidak benar dan membawa kita ke dalam keberdosaan, membawa kita ke dalam kecelakaan. Tetapi kalau kita dimiliki Kristus, kita akan menuntut kebahagiaan. Bukan hanya kita dimiliki Kristus, tetapi bahkan Heidelberg mengatakan bahwa tidak sehelai pun rambut kita jatuh tanpa sekehendak Bapa di surga. Sampai digambarkan sampai rambut satu pun jatuh itu ada dalam kehendak Bapa. Artinya ada dalam providensi
ilahi, providensi Allah, saudara. Bukankah kita itu ketika kita bersisiran, ada rambut jatuh 4, 5, 6, sampai 10, sampai 20, kadang kita nggak peduli. Mungkin kalau 50 baru kita peduli, mulai pikir-pikir untuk memberikan vitamin pada kepala kita supaya rambut bertumbuh. Tapi kalau jatuh 5, 6 itu kita tidak peduli. Tetapi Allah peduli satu helai pun ada dalam kehendak Bapa di surga, ada dalam kedaulatan Bapa di surga. Artinya apapun yang nggak peduli dengan kita, kita pun yang nggak peduli akan hidup kita pun nggak peduli akan rambut kita, akan tubuh kita, Bapa di surga itu peduli. Bukankah ini suatu sumber kebahagiaan, saudara? Memang saudara, ada orang yang memahami bagian kehendak Bapa ini. Ada yang mengatakan misalnya ini pensil ini 30 cm ada depan saya, ada dalam kehendak Bapa. Tak kasihkan masuk ke 5 cm, 10 cm dalam kehendak Bapa. Ya, tidak cuma semacam itu memahami kehendak Bapa, saudara. Atau saya pakai baju pink ini ada dalam kehendak Bapa. Ya juga nggak semacam itu juga memahaminya dalam kehendak Bapa. Memahami kehendak Bapa ini adalah masalah keselamatan kita. Fokusnya kepada soteriologi tentang keselamatan. Allah berkehendak menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita. Jadi yang tidak kita pedulikan, Allah peduli. Yang tidak kita pikirkan, Allah pikirkan untuk kita. Apa yang tidak kita perlukan, Allah sediakan untuk kita. Ini pemeliharaan Allah, ini providensi Allah. Dan ini harus menjadi sumber beban kita, satu-satunya beban kita. Bukan hanya itu saja, Heidelberg juga meneruskan bahwa Roh yang Kudus itu memberi kepastian keselamatan bagi kita. Kita bergumul, saudara, apakah saya ini selamat, tidak selamat? Tapi Rohnya yang Kudus memastikan kita, memberikan kepastian kita bahwa kita akan selamat, kita akan dihibur pada masa sekarang maupun pada waktu mati, dihibur. Ini sumber kebahagiaan kita. Nah, biarlah pelajaran ini, renungan kita ini boleh menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kita terus belajar dari katekisme ini, ya, sampai tuntas kita mempelajari bagian ini. Kiranya Tuhan menghibur, memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.